Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayah syadaqallahul adzim. Para YouTubiah di channel Yuk Ngaji di Rumah Antik yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, untuk mengawali tausiah pada kesempatan ini, nampaknya tidak ada ucapan yang pas dan cocok untuk kita katakan kecuali mengaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala curahan rahmat dan nikmatnya. Di antara rahmat dan nikmat yang bisa kita rasakan, yang bisa kita nikmati, di antaranya adalah sampai saat ini kita masih berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbukti kita masih bisa melayani hati suci kita untuk bertausiah, saling berwasiat walaupun melalui udara. Semoga dengan pertemuan ini selalu membawa berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita sadari bersama para YouTubiah di channel Yuk Ngaji di Rumah Antik, bahwa ibadah yang selama ini kita lakukan, baik itu ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah, itu merupakan syariah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu, yang muaranya adalah membentuk masyarakat madani, yakni masyarakat yang memiliki iman dan takwa yang berkualitas, yang tentunya itu didambakan oleh semua umat. Namun yang perlu kita tanyakan, atau menjadi pertanyaan, dapatkah ibadah mahdhah yang selama ini kita lakukan bisa menjadi umat yang berkualitas? Kalau belum, mengapa? Maka pada kesempatan yang baik ini, kami ingin mencoba memberikan satu rumus tentang bagaimana membangun kualitas umat. Memang pada saat ini saya akan menyampaikan judul yang membangun kualitas hidup umat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia. Untuk apa? Amar ma'ruf nahi mungkar, dan beriman pada Allah. Ayat ini memberikan satu pengertian bahwa tolok ukur iman yang berkualitas bukan hanya melaksanakan arkanul Islam atau ibadah mahdhah, namun bagaimana pengembangannya ketika kita menghadapi situasi dan kondisi yang tidak kondusif, maka kita perlu amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa pelengkap daripada iman dan takwa yang berkualitas bukan hanya melaksanakan ibadah mahdhah, namun bagaimana kita peduli dengan lingkungan-lingkungan yang kurang sehat, kemudian kita mengajak kebaikan dan mengarahkan dalam hal-hal yang ada nilai-nilai ibadah, dan kita mencegah kemungkaran. Oleh karena itu, Islam telah memberikan kontribusi tentang membangun kualitas hidup umat. Jadi kontribusi itu berupa rumus, rumus kualitas hidup. Sangat sederhana. Ini rumusnya otak-atik gathuk. Misalkan F kali I plus I plus I plus I plus T. Jadi FI yang pertama itu fungsi keteguhan iman. Iman yang dimaksud di sini adalah tasdiqum bil qalbi, yakini dalam hati,
Wa qirarum bilisan, ucapkan dengan lisan, wa af'alun bil arkan, kita wujudkan dengan amal perbuatan. Nah, kita kalau sudah memiliki seperti itu, sudahkah berfungsi iman kita? Para YouTubiah di channel Yuk Ngaji di Rumah Antik rahimakumullah. Kita selalu berhadapan dengan kondisi yang merupakan peluang untuk melakukan pelanggaran. Maka selama iman kita berfungsi, insya Allah dalam kondisi apapun tidak akan pernah berubah. Inilah fungsi iman. Bahkan iman yang berkualitas mampu menjadikan Allah sebagai alat kontrol yang paling efektif dalam kegiatan sepak terjang dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah salah satu syarat atau rumus yang pertama, yaitu FI pertama, membangun kualitas hidup umat. Yaitu bagaimana fungsi iman yang kita miliki. Bahkan di dalam hal pergaulan sehari-hari, kalau iman kita masih berfungsi, maka paling tidak kita pakai ilmu-ilmu yang sifatnya gambaran-gambaran. Ya. Contoh bahwa orang beriman itu harus bisa seperti piring, jangan seperti kendil. Ya. Piring itu ditaruh ruang tamu juga luas, ya. Tempat tidur juga luas, di dapur juga luas. Inilah piring. Tapi kalau kendil itu hanya bisa luas pada saat berada di dapur. Ketika dia ditaruh di ruang tamu, udah kaku. Nah, inilah Islam yang rahmatan lil alamin ini, yang memiliki iman yang berkualitas ini sekali luas. Ya. Bisa mewarnai dalam kondisi apapun. Mewarnai dalam arti menuju kebaikan. Ya. Ini yang pertama, FI, ya, fungsi iman. Kemudian yang kedua adalah FI yang kedua, fungsi keteguhan atau ilmu. Ya. Ilmu yang kita miliki ini sudahkah berfungsi? Sudahkah kita transfer kepada orang lain? Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Ya. Rasulullah memberikan satu gambaran peringatan bahwa ilmu harus diamalkan dan amal itu ilmiah. Jadi ilmu amaliyah, amal ilmiah. Ya, ilmiah itu adalah teori yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Teori yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya tidak lain adalah Al-Quran dan hadis. Sebagaimana sabda Rasulullah, man aradad dunya fa'alahi bil ilmi. Umat yang beriman manakala kepingin atau barang siapa yang kepingin sejahtera dunia, bukan hanya sejahtera, namun kalau bahasa saya kembangkan, kalau umat Islam itu kepingin menguasai dunia, tidak menjadi penonton tapi menjadi pemain, bil ilmi, harus dengan ilmu. Nah, disinilah Rasulullah 14 abad lebih yang lalu memberikan peringatan, umat Islam harus memiliki ilmu. Setelah punya ilmu kemudian diamalkan. Ya, ilmu dunia. Wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa kepingin selamat di akhirat, bil ilmi juga harus dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa kepingin dua-duanya, sejahtera dunia dan selamat di akhirat, juga harus dengan ilmu. Kemudian F kali I yang ketiga adalah fungsi ikhtiar. Jadi iman dilengkapi dengan ilmu, tanpa adanya ikhtiar tidak akan pernah terwujud. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan sekaligus bentuk kasih sayang kepada hambanya, bahwa untuk merubah nasib, situasi dan kondisi itu karena kemampuan diri kita sendiri. Allah sudah memberikan bekal 1 kali 24 jam. Kita bisa memiliki ilmu, bisa memiliki apa tadi yang pertama? Ya. Iman yang kuat diusahakan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan, situasi dan kondisi. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaumnya itu sendiri, manusianya itu sendiri yang berubah untuk merubahnya dengan kemampuannya yang dimiliki. Inilah hadirin kaum muslimin yang berbahagia, rumus sukses atau rumus dalam rangka meningkatkan kualitas hidup umat. Yang pertama, fungsi iman. Kemudian yang kedua, fungsi ilmu. Kemudian fungsi ikhtiar. Dan yang terakhir adalah F kali T,
fungsi tawakal. Berserah diri kepada Allah. Maksudnya, ketika kita sudah berusaha maksimal, semuanya diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Berhasil itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya punya tugas dan tanggung jawab ikhtiar. Ketika usaha kita berhasil, insya Allah, ya, insya Allah kita akan mengucapkan alhamdulillah. Tidak berhasil pun juga alhamdulillah. Ya. Ini satu konsep, satu rumus yang perlu kita perhatikan bersama. Saya sisipkan para YouTubiah di channel Yuk Ngaji di Rumah Antik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen. Marilah kajian pada saat ini kita tutup bersama-sama dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.